Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang minoritas fikih hadana. Oke, dadah, selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Kenalin, nama aku Dini Siti Andini selaku host pertama kalian. Dan siap banget buat nemenin obrolan ringan tapi tetap penuh wawasan. Hai, aku Maya Warung sebagai host kedua di episode ini. Tugas itu bikin suasana hidup, tenang, dan tentunya gampang dipahami. Kita ngobrol bareng santai aja ya, gak usah tegang-tegang. Oke, dan yang terakhir, kenalin nih, Ripana. Di sini aku yang bakal ngasih insight tambahan, contoh-contoh nyata, dan yang pastinya yang bakal menemuin kalian di podcast kali ini dari episode dan Rami. Oke teman-teman, kita bertiga ini udah siap banget nih buat nemenin kalian ngebahas tentang topik minoritas fikih hadonah dengan subtopik hadonah pada komunitas muslim minoritas di Bali. Jadi, buat kalian, para pendengar, mohon buat tarik nafas dulu ya, dan juga bisa rilekskan badan kalian, karena kita bakalan ngobrol panjang, tapi tetap santai banget. Diukur lah. Oke deh, yuk. Kelakuan. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke pembahasan pertama. Oke, sebelum kita memasuki ke konteks yang ada di Bali tadi, menurut kalian, apa sih hadana itu? Oke, kalau menurut saya ya, kalau hadana itu bentuk pengasuhan anak setelah orang tua itu bercerai atau ketika orang tua itu tidak bisa lagi masuk. Fokus utamanya itu keselamatan, pendidikan, kasih sayang, bahkan perlindungan. Oke, berarti memang betul-betul orang terpilih ya? Iya. Ya. Iya. Nulis iba mana? Tuh, nujuin mana? Oh iya. Mau detikannya ayah lihat. Jadi, hadana itu bentuk pengasuhan yang terjadi setelah tercerai dia atau tidak bisa lagi masuk. Pengasuhan hadana itu bisa dari keselamatan, pendidikan, kasih sayang, itu sendiri udah ada ya. Bu, ya, dalam Islam, prinsip hadana itu mengikuti maksud syariah, menjaga kemaslahatan, terutama hibdun nasab, yaitu menjaga keturunan dan tumbuh kembang anak yang aman, sehat, serta bermasalah. Oke. Jadi mungkin intinya ya, hadana itu bukan cuma anak ini ikut siapa, tapi juga bagaimana kebutuhan anak itu bisa terpenuhi dengan baik. Iya, jadi bisa sama. Kalau misalnya ibunya lebih mampu, ibunya. Kalau ayahnya lebih mampu ya dengan ayahnya. Jadi juga kalau
Ya. Oke teman-teman, atau udah ya? Oke, sekarang kita masuk ke konteks di Bali. Kan Muslim di Bali itu jumlahnya sekitar 13 sampai 15%. Jadi jumlahnya itu sangat kecil ya dibandingkan mayoritas Hindu. Karena kan di sana itu agamanya itu mayoritas Hindu ya, minoritas Islam. Karena minoritas, otomatis kehidupan sosial, budaya, bahkan hukum mereka banyak berinteraksi dengan aturan adat dan norma prioritas. Ini juga berpengaruh pada praktik mereka. Mungkin contoh sederhananya itu tadinya ketika ada salah satu keluarga Muslim yang berada di Bali, kemudian Mereka itu kan bercerai ya. ya karena itu cerai. Nah, itu kan proses hukumnya itu tetap melalui pengadilan agama, tapi juga dinamika sosial masyarakat sekitar itu sangat berpengaruh. Misalnya kayak soal dukungan dari keluarganya, lingkungan sekolahnya, bahkan juga tempat pilihan tinggal, tempat tinggal juga itu menjadi pengaruh. Mempengaruhi berarti Ya, Pak. itu sangat. Meanwhile, a few moments later. Later. 2 hours later. 3 hours later. 1 eternity later. Eventually. Nah, secara hukum, Hadona bagi Muslim tetap mengikuti aturan kompilasi hukum Islam. Contohnya, si anak kecil biasanya itu ikut ibunya dulu, kecuali ada kondisi tertentu. Jadi kan dalam praktiknya, karena mereka itu tinggal di Bali dan masyarakat menjemput, sering ada penyesuaian. Misalnya, anak muslim itu tetap dibesarkan dengan nilai Islam yang di sana itu. Tapi dalam lingkungan atau tetangga karena mayoritas Hindu, ada ada perbedaan cara pandang soal pendidikan, perayaan keagamaan, atau kegiatan sosial. Jadi kan dalam pendidikan, dalam perayaan keagamaan itu masyarakat Muslim dengan kan berbeda ya. Salah satu juga ada kasus di mana orang tuanya itu bercerai, tapi lokasinya sangat berjauhan. Kayak misalnya ibunya tinggal di Denpasar, kemudian ayahnya di Lombok. Karena banyak perantau Muslim juga di Bali, kan asalnya itu dari NTB ya. Nah, kondisi kayak gini tuh bikin urusan jenguk atau kunjungan buat si anak tuh sangat ribet gitu, karena dia harus di Bronco dulu, Karena jauh jam. Kemudian jika finansial kitanya kurang, harus menyiapkan budget ongkos yang sangat tinggi ya, karena kan jauh juga. harus memperangkul. Ya, harus ada uang juga, harus menyesuaikan yang Jadi praktek hadangan di Bali itu sering menggunakan komunikasi ya. jelas. Komunikasi yang lebih intens supaya hak-hak anak dapat terpenuhi gitu. Nah, ini apa saja yang hadangan yang ada di Bali. Oke, mungkin dari tantangan utamanya yaitu lingkungan sosial sangat berpengaruh, karena di sana mayoritasnya dulu anak muslim itu jadi pendampingnya ya, supaya tetap bisa menjalankan ibadah seperti sholat, belajar ngajinya, kayak puasanya, dan hal-hal agama Islam lainnya. Apalagi kalau tinggal di lingkungan yang jarang ada masjid, itu sangat Berpengaruh ya terhadap si anak itu, terutama kan lingkungan sosialnya itu sangat mayoritasnya kan bukan Islam jadi ini ya. jadi sebagai orang tua nih kita harus selalu mendampingi
anak. Iya. Karena itu menjadi tantangan yang kita ada di daerah tersebut. Sekali. Sekarang tantangan yang kedua yaitu pendidikan. Beberapa sekolah swasta di Bali berbasis Hindu, jadi orang tua Muslim harus lebih selektif memilih sekolah yang ramah beragama Islam. Harus lebih bijak ya kita sebagai orang tua. Itu sekali. Kemudian tantangan yang ketiga ya, mungkin ada perkawinan campur di mana ada juga nih kasus ayahnya Muslim menikah dengan perempuan Hindu atau sebaliknya. Sekarang sudah apa ya, sudah jadi normal mungkin ya kalau pernikahan beda agama kalau secara bahasa. Ketika terjadi perceraian, pengasuhan anak itu mungkin akan menjadi sensitif karena perbedaan agama. Kenapa ya kita? Karena mungkin cara apa ya? Sorry. Nah, mungkin ya selanjutnya yang ketiga itu tantangan yang ketiga itu ada loh yang zaman sekarang makin yang banyak ya normal yang ada kasus ayah Muslim atau ibunya Muslim menikah dengan perempuan Hindu atau sebaliknya, jadi menikah beda agama. Ketika terjadi perceraian antara orang tua yang beda agama itu, mungkin pengasuhan anak itu menjadi sedikit karena perbedaan agama. Mungkin ya setiap agama itu punya aturan masing-masing, makanya dalam pengasuhan anak itu bisa menjadi sensitif karena perbedaan agama tersebut. Banyak juga ternyata ya. Tapi selain dari 3 hal tersebut, kita juga sebagai orang tua tantangan yang lainnya untuk kita yang sudah dewasa itu bisa lebih bijak ya. Tapi untuk anak kecil itu sangat sensitif. Iya, kayak misalkan ini makanan di Bali itu kan sulit ya mencari makanan yang halal dan juga haram. Anak kecil kan kurang tahu jika orang tuanya tidak ngasih tahu. Jadi kita sebagai orang tuanya harus lebih memperhatikan sang anak. Meskipun hal yang sangat kecil kan makanan sangat kecil, tapi kan ya saturan agama beda-beda ya. Apalagi tadi kan yang sudah dijelaskan di pertama. Jadi sebagai orang tua kita harus mendampingi secara intens gitu. Oke, tantangan yang selanjutnya mungkin yaitu akses ke lembagaan syariah. Karena soal akses ke lembagaan syariah, memang benar ya, pengadilan agama itu ada dan juga bisa jadi tempat menyelesaikan masalah keluarga bagi umat muslim tentunya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali keputusan atau kebiasaan yang justru lebih dipengaruhi oleh adat dan budaya lokal. Jadi, meskipun aturan syariahnya sudah sangat jelas, praktiknya di lapangan itu bisa jadi berbeda ya. Karena masyarakatnya lebih sering mengikuti kegiatan turun-temurun atau adatnya. Adat di sana. Nah, hal ini juga yang bikin sebagian orang sangat bingung harus mengikuti aturan yang mana, terutama kalau adat setempatnya itu cukup kuat seperti di Bali kan itu sangat kuat jelas ya, dan juga perbedaan dari ketentuan hukum Islam jelas. Oke, jadi kan adanya fikih minoritas itu mengajarkan bahwa hukum Islam itu fleksibel, bisa menyesuaikan diri dengan tempat tinggal seseorang, terutama seorang muslim yang hidupnya sebagai kelompok kecil di tengah masyarakat yang berbeda agama atau budaya, seperti kan seorang muslim yang tinggal di Bali ya kan, seperti itu. Selama penyesuaian itu tidak melanggar prinsip-prinsip utama dalam Islam seperti menjaga akidah, ibadah pokok, dan nilai-nilai dasar, maka umat muslim itu diberi ruang untuk mengambil hukum
atau cara praktik yang paling memungkinkan mereka menjalani kehidupan dengan nyaman. Jadi intinya, ajaran ini itu membantu umat Islam tetap bisa menjalankan agamanya tanpa harus merasa terbebani oleh kondisi sosial yang tidak sama dengan mayoritas muslim seperti yang ada di Bali itu gitu. Adaptasi yang dilakukan muslim di Bali misalnya mengelola pendidikan agama anak di rumah karena di sekolah tidak dapat pelajaran agama Islam. Terus mengikuti kegiatan masyarakat sekitar, tetapi tetap menjaga syariat. Terus kerjasama antar keluarga muslim untuk mengadakan kegiatan keagamaannya. Seperti itu kalau kita habis puasa deh apa? Lebaran. Iya, betul. Dan silaturahmi ya di sana. Jadi kita akan menambah relasi umat Islamnya yang ada di sana. Betul. Intinya mereka itu tetap menjalankan ibadah Islam, tapi dengan cara yang bijak. Juga tetap menghormati adat di sana. Iya. Karena kita sebagai budaya yang minoritas ya. Iya. Jabat kan? Oke, intinya mereka itu tetap menjalankan ajaran Islam, tapi dengan cara yang bijak. Juga harus tetap menghormati budaya dengan minoritas muslim. Iya kan emang kita ada di negara Indonesia yang beragam suku, bangsa, bahasa, agama. Tapi kita harus tetap bersatu seperti ada yang dalam semboyan yang Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda, tapi satu Tujuan. Nah, seperti itu. Yang ini belum. Oke, aku dulu. Terus dipencet. Oke ya. Jadi gini, dari kasus tadi di Bali ada beberapa pelajaran nih yang dapat kita ambil. Yang pertama, pentingnya komunikasi orang tua sebelum bercerai. Walaupun orang tua sudah bercerai, tetapi kan walaupun ada prinsip hadonah, jadi anak itu tetap harus diurus oleh ayahnya maupun ibunya. Jadi si orang tua itu harus tetap ada komunikasi walaupun sudah bercerai. Yang kedua, pentingnya pendidikan agama di rumah. Dan yang terakhir itu bikin minoritas itu fleksibel dan mengedepankan maslahat si anak. Oke, sebentar. Tadi kan ada membahas tentang pentingnya komunikasi ya bagi orang tua untuk si anak. Membahas ya. Menurut saya nih ya, jika ada salah satunya yang sudah menikah, misalnya gini, anak itu diurus oleh bapaknya, kemudian bapaknya itu sudah menikah lagi. Nah, cara komunikasi dengan baiknya, meskipun tidak melewati si ayah, bisa dengan ibu tirinya. Karena apa? Mereka kan sudah menikahnya posisinya, harus saling menjaga perasaan nggak sih? Karena nanti takut ada kecemburuan antara si ibu tirinya. Siapa sih yang rela gitu ya, yang nggak cemburu? Suami kita cetan sama mantannya. Kasihan kan bisa prinsipnya kayak gitu. Karena yang mengasuhnya itu kan bukan hanya bapaknya di situ, tapi ibu tirinya juga ikut berkontribusi dalam mengasuh anak itu. Karena kan ayahnya udah menikah lagi. Iya, posisinya nggak apa-apa itu sih. Menurut aku. Ya, boleh bisa diterima. Ini cocok nih untuk diterapkan di daerah lain juga, terutama yang punya situasi keberagaman tinggi. Kayak yang tadi minoritas di Bali. Iya. Ini cocok nih untuk diterapkan di daerah lain juga, soalnya terutama yang punya situasi keberagaman tinggi. Oke, bisa juga sih Diterapkan. Wah, teman-teman, gak kerasa ya obrolan kita ini dari tadi lumayan panjang ya. Panjang banget. Tapi semoga tetap asik ya didengerin, gak bikin kalian ngantuk. Iya, semoga. Bener banget, kita hari ini udah bahas banyak hal loh. Mulai dari gimana hadona itu dipraktikkan oleh komunikasi muslim di Bali. No, God, please, no! 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 Nah, gak macet tadi. No! Oh iya, ke kartu lagi.
Bener banget, kita hari ini udah bahas banyak hal loh. Mulai dari gimana Hadona itu dipraktikkan oleh komunitas muslim di Bali, tantangan yang mereka hadapi, sampai gimana mereka beradaptasi di tengah lingkungan yang mayoritasnya beda agama. Menarik sekali ya kalau dipikir-pikir. Iya, emang menarik sekali. Oke. Adalah. Semoga apa yang kita omongin hari ini bisa menambah wawasan. Bukan cuma buat tugas kuliah, tapi juga buat pemahaman tentang pentingnya pengasuhan anak dalam konteks masyarakat yang beragam. Karena pada akhirnya, yang paling penting itu adalah kenyamanan, keamanan, dan masa depan anak. Oke, baik teman-teman. Makasih banyak ya buat kalian yang setia menonton podcast kami ini. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.